Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Kusumawati dari SMP Negeri 1 Bojong, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal. Tahukah kamu siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suyaningrat, seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1959 dan tanggal lahir beliau yaitu 2 Mei menjadi Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada anak didiknya agar mereka mencintai bangsa dan tanah airnya serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Beliau terkenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingatyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Maksud dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, Ingarso Sungtulodo maksudnya seorang pendidik ketika di depan menjadi teladan bagi muridnya. Sedangkan Ingatyo Mangunkarso, seorang pendidik harus berada di tengah-tengah dan selalu memberi motivasi kepada muridnya. Sedangkan Tuturi Handayani maksudnya bahwa seorang pendidik ketika di belakang memberi dorongan atau dukungan kepada muridnya. Tiga sikap perilaku dalam teori pendidikan Ki Hajar Dewantara ada tiga, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Maksud dari tiga sikap perilaku dalam mencari ilmu tadi yaitu kontinu, belajarlah secara terus-menerus, seperti mata rantai yang semakin lama semakin bertambah panjang. Adapun konvergen, belajarlah dari berbagai sumber, baik dari guru, dari buku, dari internet, ataupun dari bangsa yang lainnya, dan sebagainya. Sedangkan konsentris maksudnya ketika belajar ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dari bangsa lain. Namun kita tetap harus menyaring, harus kita sesuaikan dengan kodrat atau budaya kita. Pancadharma adalah 5 asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Antara lain asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Maksudnya apa ya kelima asas tadi? 5 asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas kodrat alam. Maksudnya, manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum alam. Sedangkan asas kemerdekaan, maksudnya manusia mempunyai hak untuk mengatur hidupnya sendiri. Sedangkan asas kebudayaan, maksudnya kebudayaan harus dipelihara nilainya dan dimajukan sesuai perkembangan zaman. Sedangkan asas kebangsaan, maksudnya rasa satu dalam suka dan duka untuk kebahagiaan seluruh bangsa. Dan yang terakhir, asas kemanusiaan, maksudnya keluhuran akal budi menimbulkan rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Itu tadi 5 asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tip pusat pendidikan, yaitu 3 komponen penting dalam lingkungan yang berperan dalam pendidikan anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, pendidikan pertama dan utama yaitu dari ayah dan bunda. Sedangkan lingkungan sekolah, pendidikan oleh guru di sekolah. Lingkungan masyarakat turut mendidik dan membentuk karakter anak. Ketiga lingkungan ini bekerja sama dan mempengaruhi
pendidikan dan karakter anak. Apa sih tujuan utama dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Tujuan utama tersebut yaitu memerdekakan manusia. Maksudnya apa ya? Manusia yang merdeka yaitu manusia yang selamat raganya. Orang yang merdeka pasti akan selamat raganya, karena ia hidup dengan kemauannya sendiri, dengan keinginannya sendiri tanpa ada yang menjajahnya. Dan yang kedua, bahagia jiwanya. Orang yang merdeka pasti akan bahagia jiwanya. Ia merasa bebas tanpa ada ancaman dan tekanan dari pihak lain. Orang yang bahagia pasti jika belajar pasti akan berhasil. Jika bekerja pasti akan bersemangat. Jika bersemangat pasti hidupnya akan maju. Jika individunya maju, maka majulah masyarakatnya. Dan pada akhirnya kemajuan suatu bangsa tinggal menunggu waktunya tiba. Sebagai penutup, saya ingin memberikan nasihat untuk diri saya sendiri sebagai pendidik dan mungkin untuk guru-guru di luar sana, bahwa buatlah anak didik bahagia di kelas sehingga hatinya akan bahagia. Karena hatinya bahagia, sehingga dia lebih mudah menerima pelajaran. Dan setelah itu, dia akan sukses, berhasil, dan maju kehidupannya. Individu yang maju akan menjadikan masyarakat menjadi maju, dan suatu bangsa pasti akan maju. Ya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam semangat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.